Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini Lindong menatap ke lembah sebelum fokus pada kolam pelangi. Keterkejutan melintas di matanya. Jelas dia tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya akan ada energi murni seperti itu di dalam wilayah iblis unik. Dikatakan bahwa seorang praktisi yang kuat dari zaman kuno telah meninggal di sini. Tulang praktisi tenggelam ke tanah dan mencegah gangguan energi iblis. Pada saat yang sama, kolam surgawi kemurnian tertinggi ini terbentuk. Suara lembut Ling Qingzu terdengar dari samping. Ada iblis yang menjaga tempat ini dan itu sangat kuat. Saat dia mengalihkan pandangannya ke bagian depan kolam surgawi kemurnian tertinggi, berakar di tanah yang gelap adalah ular monster hitam raksasa. Ular ini memiliki 3 kepala dan taringnya yang tajam berkilauan dengan kilau dingin. Air liur yang menetes darinya mengikis bebatuan di bawahnya. Dari tubuh ular monster berkepala 3, Lindong bisa merasakan fluktuasi energi yang sangat mengerikan. Menurut perkiraannya, kekuatan ular monster ini mungkin tidak sedikit lebih lemah dari Lei Qian. Hal ini agak sulit untuk ditangani. Namun sisi baiknya, iblis-iblis ini tidak cerdas dan hanya tahu cara berburu dan membunuh secara naluriah. Ucap Lindong bergumam. Ya, ucap Ling Qingzu mengangguk. Dia tahu bahwa berurusan dengan iblis yang tidak takut mati hanya akan menimbulkan masalah. Jika tidak ditangani secara menyeluruh, dia tidak akan pernah menyerah. Pada saat ini dengan lambaian lengan baju Lindong, mayat iblis segera muncul. Tepat ketika dia hendak mengendalikannya untuk memancing ular monster di lembah, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke arah kegelapan di belakangnya dari sudut matanya. Apa itu? Merasakan perubahan Lindong, Ling Qingzu tidak bisa tidak bertanya. Tidak ada. Setelah ragu-ragu untuk sementara waktu, Lindong menggelengkan kepalanya. Dengan pikirannya, mayat iblis melesat keluar. Sebuah tinju meledak ke depan membawa kekuatan yang cepat dan ganas saat itu dengan keras menabrak tubuh ular monster itu. Suara yang dalam terdengar. Ular monster yang awalnya berhibernasi tiba-tiba membuka mata merahnya. Sebelum desisan merah muncul dari 3 kepala ular. Setelah itu, sinar cahaya hitam yang mengandung aura korosif yang intens melesat ke arah mayat iblis. Mayat iblis menghindar di udara, benar-benar menghindari sinar hitam. Berbalik itu terus melarikan diri dari lembah. Menghadapi mayat iblis yang melarikan diri, ular monster itu mengaum dengan marah ke arah langit. Jelas bahwa itu tidak cukup cerdas untuk berpikir. Segera dia langsung mengandalkan kemarahan dan mengejar mayat iblis dalam sekejap. Suara gemuruh dengan cepat bergema dari lembah sebelum menghilang di kejauhan. Sudah diselesaikan. Setelah melihat ini, Lindong tersenyum dan bertepuk tangan. Setelah itu keduanya terus maju dan turun ke tepi kolam surgawi kemurnian tertinggi. Segera Ling Qingzu mengulurkan tangannya ke dalam air. Saat dia merasakan energi khusus yang meresap ke dalam air, ekspresi gembira melintas di wajahnya. Bisakah kau membantuku menjaga pintu masuk lembah untuk beberapa waktu? Tanya Ling Qingzu. Baiklah, ucap Lindong. Setelah memahami alasannya, Lindong tertawa datar sebelum berbalik dan pergi. Saat dia melihat sosok Lindong yang pergi, Ling Qingzu menghela nafas lega. Dia melepaskan cadarnya dan baru saja akan melepaskan pakaiannya dan memasuki kolam. Seketika sebuah tangan tiba-tiba terulur dari belakangnya mencegahnya untuk melanjutkan. Kamu... Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan Ling Qingzu khawatir. Dia buru-buru membalikkan tubuhnya dan melihat Lindong yang telah berputar dan kembali. Seketika, cemberut marah muncul di wajahnya yang cantik. Kita sedang diawasi.
Tanpa menunggu Ling Qingzu melampiaskan amarahnya, Lindong perlahan berkata. Matanya terfokus pada kegelapan di luar lembah. Apa? Setelah mendengar kata-kata ini, Ling Qingzu segera menyipitkan alisnya. Setelah diam-diam mengikuti kami begitu lama, seharusnya sudah waktunya bagi kalian berdua untuk mengungkapkan diri, bukan? Saat dia menatap kegelapan di kejauhan, Lindong berkata dengan suara yang dalam. Pada awalnya dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Perasaan ini sangat kecil sampai-sampai dia menganggapnya sebagai kesalahpahaman. Namun saat Ling Qingzu hendak melepas pakaiannya dan memasuki kolam, dia akhirnya bisa merasakan kehadiran yang sangat samar di kegelapan yang jauh. Karena kau tidak ingin mengungkapkan dirimu, aku hanya bisa memaksamu keluar. Ucap Lindong menatap kegelapan. Sambil menekuk telapak tangannya, cahaya hijau mengembun membentuk dua sisik tajam siluet yang berubah menjadi kilatan hijau saat mereka ditembakkan secara eksplosif. Detik berikutnya dua sosok melesat di bawah tatapan dingin Lindong dan Ling Qingzu. Hahaha, bocah ini cukup tajam. Di pintu masuk lembah, kedua pria itu melihat ke bawah dari atas ke arah mereka dan berkata dengan senyuman yang aneh. Tatapan Lindong berubah sangat muram saat dia menatap dua pria di depannya. Keduanya mengenakan jubah hitam, sementara penampilan mereka memiliki beberapa kesamaan. Tampaknya mereka adalah saudara kembar. Hahaha, wanita yang begitu cantik. Jumlah gadis yang kita lihat terlalu banyak. Namun yang ini adalah yang terbaik. Tatapan menjijikan salah satu pria itu tertuju pada wajah Ling Qingzu yang sangat dingin sebelum berkata sambil terkikik. Mata Lindong dipenuhi dengan keseraman saat dia melihat ke arah dua pria yang agak menjijikan. Jika kalian tidak ingin mati, enyahlah, ucap Lindong. Di atas dinding lembah dua pria berjubah hitam samar-samar menyipitkan mata mereka. Mereka memelototi Lindong dengan sikap dingin dan menyeringai. Anak nakal di tahap 8 Yuan Nirvana benar-benar berani mengucapkan kata-kata seperti itu di depan kami. Kau tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Cantik, bocah ini tidak bisa melindungimu. Mengapa kau tidak ikut bersama kami? Pada saat itu, kau juga akan menikmati kolam surgawi kemurnian tertinggi. Mendengar ejekan sembrono oleh kedua pria itu, wajah cantik Ling Qingzu berubah sedingin es. Sebaiknya kau mulai mengobati lukamu. Kolam surgawi kemurnian tertinggi hanya akan muncul untuk waktu yang terbatas. Biarkan aku berurusan dengan mereka. Sambil memiringkan kepalanya, Lindong melihat ke arah Ling Qingzu yang dingin. Senyum yang dipenuhi dengan aura membunuh muncul di wajahnya. Kedua pria ini seharusnya adalah yang bersaudara, yang cukup terkenal di dalam wilayah iblis unik. Yang di sebelah kiri adalah yang lebih tua, Yang Zan, sedangkan yang lainnya adalah Yang Wei yang lebih muda. Mereka adalah ahli yang telah mengambil setengah langkah ke tahap kehidupan mendalam. Dikatakan bahwa mereka adalah individu yang sangat kejam dengan karakter alami yang mesum. Mereka sebelumnya berada di daftar buronan beberapa sekte super. Namun mereka bersembunyi di dalam daerah iblis unik. Bahkan sekte-sekte super itu tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Akankah kita melawan mereka bersama-sama? Ucap Ling Qingzu ragu-ragu sejenak sebelum bertanya pada Lindong. Kekuatan kedua pria ini tidak kalah dengan Lei Qian. Jika hanya Lindong, akan sangat berat baginya untuk berurusan dengan mereka. Kita tidak punya banyak waktu untuk menunggu di sini selama sebulan, jawab Lindong sambil tersenyum. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, kolam surgawi kemurnian tertinggi hanya akan muncul di bulan berikutnya. Karena kompetisi sekte besar, jelas bahwa mereka tidak bisa tinggal di sini dan menunggu. Baiklah, hati-hati, aku akan menyelesaikannya secepat mungkin. Setelah mendengar jawaban dari Lindong, Ling Qingzu masih ragu-ragu. Segera setelah itu dia dengan lembut menggigit bibirnya dan mengangguk pada Lindong. Tubuhnya bergerak dan dia memasuki kolam surgawi kemurnian tertinggi. Saat dia melihat Ling Qingzu memasuki kolam surgawi kemurnian tertinggi,
Senyum di wajah Lindong perlahan menghilang. Mata hitam pekatnya sangat dingin saat mereka bergeser dan mengunci kedua pria di tepi tebing. Hahaha, jangan cepat-cepat cantik, kami bersaudara akan menemanimu sebentar lagi. Kedua yang bersaudara memandang riak-riak yang muncul di permukaan kolam surgawi kemurnian tertinggi dengan tatapan berapi-api. Sementara api nafsu di mata mereka mulai tumbuh semakin panas. Kalian berdua akan saling menemani ke neraka, ucap Lindong. Segera tubuhnya perlahan melayang di udara. Dengan mengepalkan tinjunya, kuali seukuran telapak tangan merah muncul dalam sekejap. Anak-anak akhir-akhir ini semakin kurang ajar. Nak, aku tidak peduli dari mana asalmu. Begitu kau datang ke tempat seperti ini, tidak peduli siapa kau jika kau kehilangan nyawa, tidak ada yang akan tahu siapa yang melakukannya. Di atas tebing Yang Zan memandang ke arah Lindong. Namun pada saat ini Lindong jelas mengabaikan kata-kata mereka. Ketika kuali merah di telapak tangannya tiba-tiba muncul, fluktuasi panas yang menakjubkan masih meletus tak henti-hentinya dari dalam. Dalam sekejap suhu di tempat itu meningkat secara substansial. Dengan lambaian lengan bajunya, Yuan power yang tak terbatas segera mengalir ke kuali pembakaran langit. Ketika orang tua Ventian menyerahkan kuali pembakaran langit ke Lindong, dia telah menghapus semua jejak spiritualnya di dalamnya. Oleh karena itu Lindong mampu mengendalikannya dengan sangat mudah. Meskipun dia tidak bisa mencapai tingkat penguasaan seperti Ventian, namun kemampuan yang dia tunjukkan tidak bisa dianggap tidak mahir. Ekspresi terkejut muncul di wajah yang bersaudara karena fluktuasi yang memancar keluar dari kuali pembakaran langit. Segera setelah itu keserakahan yang kental menyembur keluar dari mata mereka. Ini adalah harta Yuan murni. Pada saat ini yang bersaudara menjilat bibir mereka. Api di mata mereka sekarang jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya ketika mereka melihat Ling Qingzu. Anak nakal yang beruntung. Dia benar-benar mendapatkan harta yang begitu berharga. Tidak heran dia berani bertindak begitu merajalela di depan kita. Hahaha, bagaimanapun, karena kau telah mengungkapkan hartamu, kau tidak perlu pergi sekarang, ucap Yang Zan sambil tersenyum. Yang Wei juga mengeluarkan tawa aneh saat Yuan power yang sangat tak terbatas perlahan keluar dari tubuhnya. Ingin mencuri harta karunku? Mari kita lihat apakah mulutmu masih akan tetap tajam setelah menerima serangan dari kami, ucap Yang Zan mencibir. Segera berubah menjadi bayangan hitam saat mereka melesat maju secara bersamaan. Setelah bergaul di daerah iblis unik selama bertahun-tahun, mereka telah melihat terlalu banyak kasus orang yang meremehkan lawan mereka yang mengakibatkan mereka menjadi buta. Melihat mereka yang mulai menyerang, segera sayap naga hijau di punggung Lindong memanjang. Dengan sentakan tiba-tiba, sosoknya dengan cepat mundur sementara tangannya mulai membentuk segel. Sebuah kolam api merah menyembur keluar dari kuali pembakaran langit dan menabrak kepala dua yang bersaudara. Serangan yang sangat kuat. Ketika mereka melihat bahwa Lindong benar-benar mampu memblokir serangan mereka dengan mudah dengan menggunakan kuali pembakaran langit, perasaan takjub melintas di mata mereka. Ayo serang! Dengan teriakan, kedua yang bersaudara itu langsung melesat ke depan. Dalam sekejap mereka muncul di sisi kiri dan kanan Lindong. Kilatan ganas memenuhi mata mereka saat mereka mengepalkan tinju. Telapak tangan pemecah jiwa. Segera kekuatan Yuan yang dingin dan tak terbatas dengan gila-gilaan berkumpul di telapak tangan mereka. Membawa kekuatan yang sangat ganas dan mengerikan karena mereka langsung menyelimuti setiap titik vital di tubuh Lindong. Pada saat ini cahaya hijau meletus dari dalam tubuh Lindong dengan sisik naga hijau muncul dengan cepat. Detik berikutnya dengan genggaman tinju naganya, kekuatan Yuan di dalam tubuhnya meraung dan meledak tanpa menahan diri. Setelah maju ke tahap 8 Yuan Nirvana, kekuatan tubuh fisiknya tumbuh semakin kuat. Bocah ini memiliki tubuh fisik yang tangguh. Setelah pertukaran ini, ada sedikit perubahan emosi di mata yang bersaudara.
Jelas bahwa mereka telah menyadari tubuh fisik Lindong yang tangguh. Jangan buang waktu, habisi dia dengan cepat. Tatapan Yang Zhan dan Yang Wei bertemu. Segera kekuatan Yuan abu-abu gelap tanpa batas secara bersamaan membengkak dan meletus dari tubuh keduanya. Secara tidak jelas, itu berubah menjadi bayangan abu-abu gelap raksasa di belakang mereka. Setelah kemunculannya, fluktuasi yang menakjubkan terpancar samar-samar. Hahaha, bocah, setelah memasuki perbendaharaan kuno saat itu, kami yang bersaudara berhasil mendapatkan beberapa seni bela diri kuno. Kau benar-benar beruntung bisa mengalaminya. Bahkan jika kau mati, itu tidak akan sia-sia. Saat bayangan abu-abu di belakang mereka mulai mengembun dan mengeras, fluktuasi energi yang sangat tak terbatas mulai memancar samar darinya. Ini, merasakan fluktuasi ini, pupil Lindong sedikit berkontraksi. Pada saat ini dia bisa merasakan sensasi samar dari rasa sakit yang menusuk yang berasal dari tubuhnya yang tertutup sisik naga. Jelas seni bela diri yang dikeluarkan Yang bersaudara benar-benar luar biasa. Aku tidak pernah berpikir bahwa kedua orang ini benar-benar memiliki seni bela diri yang hebat. Aku ingin tahu dari mana mereka mendapatkannya. Mata Lindong berbinar saat pikiran ini terus beredar di benaknya. Pada saat berikutnya, teriakan rendah tiba-tiba terdengar dari mulut mereka. Hukum Kaisar Bela Diri Tinju Penghancur. Saat teriakan itu terdengar, tinju kuno tiba-tiba bergemuruh dari bayangan abu-abu yang megah. Tinju yang muncul ditutupi oleh pola yang tampak kuno. Saat tinju itu bergemuruh ke depan, fluktuasi aneh mulai samar-samar memancar darinya. Kekuatan yang dihasilkan oleh tinju langsung merobek ruang, mengunci semua kemungkinan rute pelarian Lindong. Kekuatan dan momentumnya sangat menakutkan dan mengerikan. Pada saat ini ekspresi Lindong muram saat dia melihat tinju kuno yang telah menembus ruang. Segera setelah itu cahaya hijau agung tiba-tiba berteriak dari tubuhnya, berubah menjadi naga hijau raksasa. Dengan lemparan ekor naga hijaunya, dia dengan kejam menghantam tinju kuno itu. Kekuatan Yuan Power menyapu kemana-mana dengan cara mengamuk saat Lindong langsung mundur secara eksplosif. Tubuhnya dengan keras menabrak tebing gunung saat celah raksasa mulai menyebar dari titik tumbukan. Pada saat ini, Lindong terlihat sangat menyedihkan saat dia menstabilkan tubuhnya. Dengan mata terbakar api, dia menatap Yang bersaudara dan menyeringai. Bagus, aku akan membantu kalian berdua menjaga hukum Kaisar Bela Diri ini. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Lindong mengganti segel tangannya, menyebabkan kuali pembakaran langit yang mengambang di udara tiba-tiba mulai berputar. Segera setelah itu sebuah are cahaya menyala langsung dimuntahkan menyelimuti saudara Yang di dalamnya. Pada saat yang sama, fluktuasi yang mengerikan mulai menyebar dari susunan cahaya. Merasakan fluktuasi ini, ekspresi mengerikan muncul di wajah mereka. Teknik larik ini adalah are pembakaran langit dari kuali pembakaran langit. Pada saat ini cahaya menyala turun dari udara, langsung menyelimuti Yang bersaudara di dalamnya. Panas dari nyala api yang naik cukup untuk benar-benar melelehkan batu-batu raksasa di tepi gunung. Are pembakaran langit adalah salah satu gerakan khas dari kuali pembakaran langit. Jika Lindong lebih kuat, dia akan mampu menyedot mereka berdua ke dalam kuali pembakaran langit dan kemudian menjebak mereka di dalam are pembakaran langit seperti yang dilakukan Ventian di masa lalu. Meski versi Lindong lebih lemah dari are pembakaran langit milik Ventian, namun itu juga sesuatu yang tidak bisa ditahan oleh Yang bersaudara. Saat barisan cahaya yang menyala menyelimuti Yang bersaudara, aliran api merah melesat seperti ular piton yang menyala-nyala dan membentuk penjara yang berapi-api. Fluktuasi muncul di wajah Yang bersaudara saat mereka menatap deretan cahaya yang menyala. Fluktuasi panas terik yang memenuhi udara menyebabkan mereka merasakan ketakutan dan gentar di dalam hati mereka. Perang bersama dan hancurkan susunan ini. Namun Yang bersaudara adalah veteran.
Dua serangan telapak tangan yang sangat cepat dan ganas tanpa ampun menghantam tempat yang sama pada susunan cahaya yang menyala-nyala. Namun serangan mereka tidak mencapai hasil yang diinginkan. Sial, Arey yang sangat kuat. Setelah melihat serangan mereka gagal, rasa takut yang berdebar-debar akhirnya muncul di mata mereka. Lindong melayang di udara saat dia melihat ke bawah pada dua yang bersaudara terperangkap dalam barisan. Tiba-tiba, kilatan dingin yang menyeramkan keluar dari matanya. Selanjutnya, saatnya bagi kalian berdua untuk mencicipi kekuatan Arey pembakaran langit. Saat kata-kata itu memudar, segel tangan Lindong tiba-tiba berubah. Seketika langit penuh api melonjak di dalam Arey pembakaran langit. Gelombang demi gelombang fluktuasi yang menyengat dan mengamuk meletus dengan panik menelan mereka. Fluktuasi yang membara terpancar dari dalam Arey pembakaran langit. Pada saat ini, wajah yang bersaudara tiba-tiba memerah, serta ketakutan di mata mereka meningkat. Ini karena mereka telah menemukan bahwa fluktuasi yang menyala-nyala secara tak terduga menyerang dan merusak tubuh mereka. Seolah-olah ingin menyalakan dan membakar kekuatan Yuan di dalam tubuhnya. Sial, Arey yang sangat aneh. Kengerian melintas di mata mereka. Ini jelas pertama kalinya mereka melihat susunan yang begitu tangguh. Fluktuasi ini sebenarnya mampu memengaruhi Yuan power di tubuh mereka. Butir-butir keringat mulai terbentuk dan mengalir dari dahi mereka. Sementara mereka melakukan yang terbaik untuk mengedarkan kekuatan Yuan mereka dalam upaya untuk menahan korosi dari fluktuasi mengamuk dan berkobar. Pada saat ini jika sesuatu terjadi di dalam tubuh mereka, mereka pasti akan mati. Sementara mereka mencoba menahan korosi dari fluktuasi, api yang menutupi langit mengembun dalam sekejap, berubah menjadi dua tornado yang menyala, berputar dengan marah di udara. Gelombang demi gelombang fluktuasi yang sangat merusak terpancar dari mereka. Pergi! Saat dia melihat bentuk tornado menyala, kilatan dingin melintas di mata Lindong. Dia tiba-tiba mengulurkan jarinya saat tornado yang menyala menyapu ke arah yang bersaudara seperti ular piton raksasa yang mendesis. Fluktuasi yang sangat berapi-api menjadi lebih liar dan mengamuk. Setelah melihat ini, keduanya buru-buru mundur. Kekuatan Yuan tanpa batas melesat keluar dari mereka. Saat segel tangan mereka mulai berubah, sekali lagi bayangan abu-abu gelap muncul di belakang mereka. Namun saat bayangan itu terbentuk, Lindong mendengus dingin. Dengan mengepalkan tinjunya, fluktuasi mengamuk dan berapi-api menyebar keluar. Sebelum bayangan itu bisa terbentuk, itu meledak dengan keras. Bahkan jika keduanya ingin melepaskan seni bela diri mereka, jelas bahwa mereka akan menghadapi gangguan besar saat berada di dalam area pembakaran langit. Pada saat yang sama, tornado yang berkobar akhirnya tiba. Di bawah tatapan ketakutan yang bersaudara, tornado dengan marah menghantam tubuh mereka. Suara teredam yang dalam bergema. Sial. Karena kalian telah berani, jangan berharap bisa melarikan diri, ucap Lindong dengan tersenyum tipis. Pada saat ini di dalam area pembakaran langit, wajah yang bersaudara telah berubah menjadi sangat jelek. Oke bocah, kami yang bersaudara akan mengaku kalah sekarang. Kami tidak akan ikut campur lagi. Bagaimana kalau kita berhenti? Ucap Yang Zan dengan suara yang dalam sambil menatap Lindong dengan murung. Apakah aku terlihat seperti anak nakal yang tidak berpengalaman yang baru saja keluar ke dunia untuk kalian berdua? Ucap Lindong tersenyum tipis. Jangan terlalu sombong, kami hanya tidak siap. Namun jika kami benar-benar berjuang, kau pasti akan menderita kerugian, jawab Yang Wei dengan suara tegas. Sambil tersenyum, Lindong menatap Yang bersaudara dengan suara acuh tak acuh. Dia berkata, ada kemungkinan bagiku untuk melepaskan kalian berdua. Namun syaratnya adalah kalian memberikan hukum kaisar bela diri kepadaku, ucap Lindong. Bermimpilah. Mendengar kata-katanya, wajah Yang Wei berubah saat dia mulai mengutuk dan bersumpah.
Kami telah mempertaruhkan nyawa kami untuk mencurinya. Jika kau menginginkannya, kami akan menukarnya dengan kuali milikmu itu," ucap Yang Wei. "Sepertinya kalian berdua masih tidak menyadari situasi yang kalian hadapi," desa Lindong dengan menjentikan jarinya. Api di dalam area pembakaran langit tiba-tiba naik secara dramatis. Bajingan, merasakan peningkatan panas yang hebat dan eksplosif. Yang bersaudara bisa merasakan kekuatan Yuan di tubuh mereka memudar dengan kecepatan yang lebih cepat. Segera ekspresi mereka menjadi jauh lebih buruk. "Baiklah, aku akan memberimu hukum kaisar bela diri. Mari kita pergi," teriak Yang Zan tiba-tiba setelah mengatupkan giginya. "Kakak!" Setelah mendengar kata-kata saudaranya, Yang Wei langsung terkejut. Tepat ketika dia akan berbicara, dia dihentikan oleh Yang Zan dengan lambaian tangannya. Dengan mata berkedip, dia berkata, "Hidup kita adalah yang paling penting." Kejutan melintas di mata Yang Wei sebelum dia menganggukkan kepalanya. Lindong tersenyum saat dia melihat adegan ini. Kilatan dingin yang tidak terdeteksi melintas di matanya. Yang Zan mengepalkan tangannya sebelum batu giok hitam muncul di dalamnya. Dengan sentakan lengannya, itu berubah menjadi sinar cahaya hitam yang melesat lurus ke arah Lindong. Giok hitam melesat keluar dari barisan dan muncul di hadapan Lindong dalam sekejap. Melihat ini, Lindong samar-samar tersenyum. Ketika Yang Zan melihat Lindong bergerak, dia dengan dingin tertawa kecil di dalam hatinya. Dengan mengganti segel tangannya, batu giok hitam itu langsung meledak saat warna emas yang sangat tipis keluar. Dengan kecepatan yang tak terlukiskan seperti kilat, itu langsung menuju tenggorokan Lindong sambil membawa fluktuasi yang cepat dan ganas. Roh Yuan, bukankah itu sedikit terlalu lemah? Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan alis Lindong terangkat. Namun tidak ada sedikit pun kepanikan di matanya. Sebaliknya senyuman muncul dari sudut mulutnya. Dengan pikiran, sinar keemasan yang sama keluar dari tubuhnya. Dan sangat berdampak pada cahaya keemasan yang lemah. Suara yang dalam terdengar saat sinar emas yang masuk dipantulkan kembali. Cahaya keemasannya dengan cepat meredup. Dan pada akhirnya, itu berubah menjadi warna emas ukuran telapak tangan yang tampak identik dengan tangan Yang Zan. Jelas ini adalah roh Yuan yang telah dia sempurnakan. Namun roh Yuan ini sangat tidak terwujud jika dibandingkan dengan Lindong. Kau benar-benar telah memurnikan roh Yuan. Melihat serangan diam-diamnya gagal, ekspresi Yang Zan tiba-tiba berubah. Agak terkejut, dia menatap bayangan emas yang mengambang di depan Lindong. Roh Yuan Lindong jelas beberapa kali lebih kuat dari miliknya. Bajingan, Yang Zan mengatupkan giginya dan mengutuk. Sebelum buru-buru memanggil kembali Yuan spiritnya kembali ke tubuhnya. Karena kau sudah memanggilnya, mengapa kau memanggilnya kembali? Setelah melihat ini Lindong tersenyum. Tangannya terulur ke depan saat cahaya hitam keluar dari telapak tangannya. Itu berubah menjadi lubang hitam dan muncul di hadapan Yuan spirit milik Yang Zan. Kekuatan melahap menyembur keluar dan melahap roh Yuan dalam satu nafas. Ketika Yuan spiritnya dilahap oleh lubang hitam, wajah Yang Zan langsung berubah pucat pasi sebelum menyemburkan seteguk darah. Auranya dengan cepat melemah. Sementara wajahnya dipenuhi dengan kejutan yang teror. Simbol leluhur melahap. Sebuah ketakutan dan suara yang dipenuhi dengan keputusasaan terdengar dari mulut Yang Zan. Dengan matanya yang tajam, dia mampu mengidentifikasi sumber cahaya hitam yang keluar dari Lindong. Kau memiliki mata yang bagus. Dengan senyum tipis, Lindong menarik simbol leluhur melahapnya. Segera setelah itu, dia menundukkan kepalanya untuk melihat yang bersaudara di dalam area pembakaran langit. Sebelum dia berkata sambil tersenyum, "Aku seharusnya tidak menyeret ini lagi. Tolong temani satu sama lain ke neraka." Saat kata-katanya memudar, senyum di wajah Lindong tiba-tiba berubah sedingin es. Dengan perubahan segel tangannya yang tiba-tiba, area pembakaran langit dengan panik mulai berputar. Detik berikutnya,
Api mengamuk dan mengerikan yang tampaknya telah berubah menjadi lava meletus di dalam area pembakaran langit dan langsung melahap yang bersaudara. Saat lahar seperti api tersapu, jeritan menyedihkan dari yang bersaudara tiba-tiba bergema di daerah itu. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.